Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu tanggal 7 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023. Jadi seperti biasanya kali ini saya fokuskan ke saham perbankan ya untuk video kali ini ya. Jadi setiap minggu itu saya rutin selalu bahas video analisa perbankan ya, terutama yang big caps buku 4 ya. Jadi dari 6 saham yang saya bahas ini tiga saham itu masih menarik untuk perjalanan ke all time high-nya ya. Jadi kalau mau buy sebenarnya peluangnya masih cukup besar ya. Jadi kita harus bersabar dan dua saham ini memang sebelumnya sudah pernah capai all time high-nya, tapi dia masih berjuang lagi untuk breakout lagi higher high ya seperti itu ya. Higher all time high ya. Jadi all time high yang baru ya. Jadi masih cukup menarik sebenarnya ya. Dan satu lagi walaupun dia lemot sebenarnya dia peluangnya itu masih cukup bagus karena kalau berdasarkan history sebelumnya dia itu dalam waktu dekat ya 1 sampai 3 hari dia bisa naik tinggi ya, tiba-tiba naik tinggi ya. Jadi peluangnya masih cukup menarik ya, nanti kita bahas ya. Saya tampilkan dahulu untuk grafiknya atau chartnya. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah untuk BMRI atau Bank Mandiri. Kalau kita perhatikan Bank Mandiri ini sudah pernah saya bahas minggu lalu. Kenapa saya bahas lagi? Karena ini masih cukup menarik ya. Kalau kita lihat memang minggu lalu dia all time high di 5825 ya untuk BMRI ya. Jadi dia dalam perjalanan ke 6000. Ini kan dia trading range-nya di 5.500 sampai dengan 6.000. Sekarang posisinya di tengah-tengah. Strateginya kalau mau buy on weakness seperti yang sudah sering saya sebutkan, Anda bisa buy weakness di MA20-nya. Ini kebetulan pas di area sekitar area supportnya ya, trading range-nya 5.500. Jadi Anda tunggu aja di 5.500 yang mau buy on weakness. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu rebound, mantul ke atas, baru kita buy. Biasanya kalau kita lihat di sini ya, MA20-nya kadang-kadang ditembus ke bawah, kadang-kadang cuma disentuh doang, tapi besoknya dia rebound ya. Kalau dia higher high, rebound mantul, barusan kita buy. Atau menjelang penutupan, kalau selama dia masih di atasnya MA20-nya, dan MA20-nya masih mengarah ke atas, walaupun datar, tapi dia asalkan nggak turun tajam ya, masih cukup menarik ya. Kalau mau buy weakness, nah kalau buy weakness nggak dikasih, kita lihat di sini high-nya di 5825. Jadi Anda pasang aja automatic order buy naik ke atas 5825 yang belum punya kalau mau trading buy boleh ya buy high sell higher ya. Target price-nya di 6000. Nah, kalau setelah 6000 maka saya pakai acuan setiap lipatan 500 saja karena sebelumnya trading range-nya cukup rapi ya di area sekitar 5000 sampai dengan 5500. Jadi setelah 6000 saya pakai acuan 6500. Jadi range trading ya istilahnya seperti itu. Ini masih cukup menarik kalau breakout mau tambah lagi average up boleh. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Tapi saya ingatkan ya, setelah dia breakout higher high, ada kemungkinan dia pullback ya, seperti itu ya. Jadi jangan kaget kalau Anda misalnya buy high sell higher breakout, kemudian ternyata kok turun Pak Sunar, wah Pak Sunar sesat. Enggak ya, karena saya follow the trend. Selama uptrendnya masih kuat, kalau dia breakout, Anda boleh buy high sell higher boleh ya, seperti itu ya. Seperti contohnya ini ya, dia naik ke atas 5625, ya kan? Kemudian dia gagal, tapi kemudian ada beberapa hari ke depan dia breakout lagi ke atas 5625. Nah, disitulah kesempatan untuk buy ya, seperti itu ya. Kalau langsung buy, misalnya turun, Anda pasang stop loss-nya. Kalau misalnya belum kena stop loss-nya, ya Anda jangan jual dulu, seperti itu ya. Itu buy high, sell higher. Saya sudah contohkan untuk BMRI, saya sudah buy juga ya. Saya lihatkan juga order buy-nya di grup private Telegram ya, Sunar Saham Learning. Yang mau join, tinggal request join aja. Di situ saya sudah sharekan ya. Jadi buy high, sell higher. Jadi jangan terlalu takut. Selama uptrendnya masih kuat, dia akan bisa naik lagi masih bisa. Tapi mungkin ada yang takut dengan alasan Pak Sunan nanti dibanting bandar ya seperti itu ya. Nah, saya sudah sering ingatkan, dimanapun Anda beli, baik di bawah, di tengah-tengah maupun di atas, setelah Anda beli, tiba-tiba turun, itu bisa aja. Ya, jadi nggak harus di tinggian, nggak di tengah-tengah pun Anda beli tiba-tiba turun bisa. Di bawah pun Anda beli ya, mungkin Anda bottom fishing di bawah ya, atau bioweakness ya. Kemudian setelah Anda beli bisa aja tiba-tiba turunnya. Bukan saya mendoakannya jelek, enggak. Jadi di sini ini masih cukup menarik, target price-nya akan 1500 masih ada peluang ya. Seperti itu ya, cukup ya untuk BMRI. Berikutnya untuk BBCA. BBCA kok lemot banget Pak Sunar. Dia range-nya masih tetap sama ya, 9000 sampai 9400. Untuk BBCA saya masih hold ya, seperti itu ya. Ini sebenarnya untuk BBCA mau buy sekarang masih menarik ya, seperti itu ya. Mungkin ada berpendapat, oh, Pak Sunar kok lemot banget. Yang lainnya sudah all time high. Ini minggu lalu kalau kita lihat di sini tanggal 27 Juli ya,
eh, itu dia sudah sempat nyentuh all time high-nya tapi dia gagal breakout. Nah, kalau seperti ini ya, selama dia masih berada di atas 9.000, sebenarnya untuk peluangnya untuk breakout ke atas 9.400 untuk BBCA masih lumayan besar ya. Target price 10.000 saya rasa sih nggak terlalu sulit ya. Dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun lah paling lama ya seperti itu ya. Memang kelihatannya lupa Pak Sunar 1 tahun dari harga sekarang ke 10.000 kok naiknya sedikit. Tapi kalau kita lihat untuk saham sebesar BBCA dikasih dari harga sekarang ke 10.000 aja dalam waktu 1 tahun sudah lumayan bagus ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Kalau mau buy masih boleh, kalau mau nambah lagi ya selama dia masih di atasnya 9.000. Tapi kalau sudah di bawahnya 9.000, misalnya turun di bawahnya low-nya di sini ya 8.950, Anda kurangi posisi. Karena kalau dia turun di bawahnya 9.000, gagal bertahan di atasnya 9.000, ada kemungkinan dia akan testing lagi 8.600 atau bahkan low di bawahnya ya 8.250 atau 8.000-an. Ya seperti itu ya. Memang kalau kita bicara mengenai fundamentalnya bagus ya untuk BBCA ya. Tapi kita harus ingat juga kadang-kadang di sini ya ini juga masih bagus laporan keuangannya, tapi setelah dia sampai all time high-nya 9.400 kemudian dia pullback turun lumayan dalam ya sampai 7.000 sama di sini low-nya dia turun sampai di area sebentar. Ini di area 8.000 ya. Jadi dia dari 9.400 turun ke 8.000. Jadi lumayan jauh. Ya, seperti itu ya. Jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia berhasil naik lagi, memotong MA20-nya dari bawah ke atas dan MA20-nya sudah mulai melandai, nah di sana semangat kita untuk buyback ya, untuk BBCA ya. Jadi masih cukup menarik. Mau buy high sell higher, sekalian tunggu breakout 9.400 juga boleh. Yang penting pasang trailing stop atau stop loss-nya. Ya, kalau habis seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBRI. Nah, dia menguji 5750 ya. Ternyata hari Jumat dia ditutup menguji MA20-nya. Nah, di sini kalau yang mau buy high sell higher untuk BBRI, sebenarnya dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke 6.000 ya. Ada ya seperti itu. Nah, kita enaknya belinya di mana? Kita perhatikan aja ini high-nya sebelumnya untuk BBRI. Ini kalau kita perhatikan di sini ini high-nya swing high-nya di 5625. Jadi Anda pasang aja automatic order. Kalau dia berhasil naik ke atas 5625, Anda buy, atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi every step silakan. Naik ke atas 5750 kita tambah lagi, target price-nya di 6.000. Ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya gagal, Anda bisa jual dulu sebagian. Nah, kalau gagal bertahan di atas 5625, dia akan kecenderungan akan testing area supportnya sekitar 5.300 sampai 5450 ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa tunggu buy weakness di garis yang sudah saya kotakin di sini ya. Kadang-kadang nggak harus selalu nyentuh garisnya atau masuk ke dalam kotaknya, enggak. Kadang-kadang kalau dia naik ke atasnya garis yang terdekatnya ya, seperti 5450 ini naik ke atas ya, kita boleh buyback ya untuk BBRI. Tapi perlu diingat kalau dia turun di bawahnya 5350 atau 5300 untuk BBRI, lebih baik jual dulu semuanya karena jika dia gagal bertahan di atas 5350, kemungkinan dia akan testing lumayan jauh ya sampai 5000 ya. Mungkin ada yang berpendapat, oh Pak Sunar, BBRI itu kan fundamentalnya kan bagus, masa dia turun dalam sih? Semua kemungkinan ada ya. Kalau kita lihat ke belakang ya, ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya sih gampang ya. Nah, ini saya tunjuk aja ini dari 5.000 dia kemudian dia pullback bisa sampai 4.360 ya seperti itu ya. Jadi lebih dari 10% turunnya ya. Nah, kalau sudah di atas ini di 5.350 kalau dia turun ya masih bisa ke 5.000 ya. Itu pun kalau kita lihat ya kurang lebih memang nggak sampai 10% ya, tapi ya lumayan dalam ya seperti itu ya. Lebih dari 5% ya. Jadi kita harus waspada kalau dia turun di bawahnya 5.350 untuk BBRI. Masih peluang breakout masih ya. Ini target 6.000 untuk BBRI masih kemungkinan besar masih bisa tercapai ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BBNI. Memang BBNI ini paling lemot ya. Minggu lalu saya sudah bahas BBNI dan memang BBNI ini saya kena stop loss ya. Jadi kena stop loss, tapi saya buyback ya. Jadi begitu dia naik ke atas 9.000, saya buyback. Nah di sini masih belum profit ya. Saya kan barusan buyback ya seperti itu ya. Nah kalau dia sudah naik ke atas 9.000, ini masih ada peluang ke 9.375 dan 9.600. Mungkin yang berpendapat, wah Pak Sunar lemot tuh sebelumnya di sini high-nya kalau kita lihat di sini kan memang dia lower high ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Nah, kalau dia breakout lagi ke atasnya ini, terutama ke atasnya 9125, Anda pasang aja automatic order buy ya. Jadi buy kalau dia naik ke atas 9125 otomatis. Karena ada kemungkinan dia bisa terbang tinggi dalam waktu dekat ya. Seperti ini contohnya ya. Dia tiba-tiba bisa terbang tinggi sampai 9.600 ya. Naik ke atas 9375 langsung ke 9.600 ke atas. Ini berapa kali dikasih ya? 1, 2, 3, 4 ya.
Ya ada kemungkinan kalau ini breakout lagi ke atas 9375 paling tidak 9600 copet bisa ya seperti itu ya. Jadi Anda pasang aja automatic order di atas ya seperti itu, buy high sell higher. Kenapa nggak buy sekarang Pak Sunar? Buy sekarang boleh. Sudah saya sebutkan buy minus juga ya. Area buy minus ada dua di sini ya. 8825 dan 9000. Ya seperti itu ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Rebound mantul ke atas kita barusan buy. Sebelumnya ada yang tanya ke saya, Pak Sunar kok ngomongannya kok kontradik ya? Maksudnya kok berlawanan ya? Katanya kalau turun bayar 8825 jual dulu semuanya. Tapi kok naik lagi kok kita buyback ya? Karena kalau kita bicara mengenai trading ya, kadang-kadang kalau setelah kita jual naik itu bukan berarti analisa kita salah, enggak. Karena kita nggak bisa ngatur marketnya ya. Jadi sepandai-pandainya ada analisa teknikal ya. Karena secara empiris tadinya itu ya, empiris ya, itu analisa teknikal akurasinya hanya 60% sampai 70% aja. Jadi bukan berarti analisa Anda salah, belum tentu ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya marketnya itu super bullish ya seperti tahun 2020 ketika dia turun dalam COVID ya, kemudian dia rebound, itu reboundnya kencang, hampir semua saham rebound dan naiknya tinggi ya. Jadi pakai analisa teknikal pun itu peluangnya tinggi, bisa di atas 90%, mungkin bahkan 99% ya, seperti itu ya. Sampai ada istilah monyet pun kalau trading pasti cuan ya seperti itu ya, karena marketnya super bullish. Sebelumnya dia benar-benar parah ya, turunnya dalam banget. Jadi orang-orang itu pada beranggapan wah itu sudah murah banget, jadi pada borong semua, akhirnya dia rebound lagi naik ya seperti itu ya. Nah, kita jual realistis. Kadang-kadang kalau kita rata-rata itu akurasinya hanya 60% sampai 70% ya analisa teknikal. Mungkin ada yang sudah pengalaman lama, mungkin Anda bilang, oh analisa teknikal itu 90% ke atas Pak Sunar. Bahkan 80 kan minim 80% ke atas lah seperti itu ya. Tapi kenyataannya tidak. Ya seperti itu ya. Kalau misalnya benar analisa teknikal itu akurasinya 80% ke atas ya, orang tidak perlu kerja, pinjam uang di bank, trading aja pakai analisa teknikal atau ngikuti master yang lihai banget atau pinter banget yang cambi soro istilahnya analisa teknikalnya ya. Ya kita tinggal ikutin aja. Ya pasti profit kan 80% itu chance-nya high banget ya. Ya kalau nggak ada yang mau kerja, ekonominya nggak jalan, nggak ada yang mau jadi buruh, semuanya pinjam uang semua, trading semua. Ya seperti itu ya. Spekulasi semua nanti ceritanya. Ekonominya nggak jalan, mandek istilahnya bahasa Jawanya ya. Mandek total ya. Berhenti ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kita harus realistis. Kadang memang gagal satu kali, dua kali, ketiga kalinya belum tentu gagal. Jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya, wah Pak Sunar, saya gagal dua kali di saham ini. Ketiga kalinya nggak berani, takut. Istilahnya fobia, karena sebelumnya dia gagal. Belum tentu ya, seperti itu ya. Tapi mungkin kalau Anda keempat kalinya gagal, mungkin tidak saham yang lainnya. Tapi kalau masih dua kali, tiga kali ya masih oke lah ya. Kadang-kadang memang saya pernah gagal tiga kali, keempat kalinya berhasil ya seperti itu ya. Yang penting pasang trade stopnya dan stop lossnya. Kalau habis seperti itu. Ya dinamika trading seperti itu. Kalau Anda nggak mau trading kena loss ya Anda pakai sistem invest jangka panjang ya. Dengan menanggung risiko juga yang tinggi juga ya seperti itu ya. Kalau habis cukup. Oke berikutnya BNKA. Ini BNKA masih strong banget. Sebelumnya dikata-katain saham ini lemot, selalu dihargai murah. Ini yang dulu-dulu saya bahas seperti itu ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas. Karena ada yang bilang, Mas Sunar, saham yang dibahas kok yang saham sudah naik tinggi barusan Anda bahas. Coba dong bahas yang belum dibahas, yang belum naik tinggi. Padahal saya sudah sebutkan, kalau mau buy weakness di MA20-nya ya, itu ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, selama MA20-nya masih mengarah ke atas, kalaupun dia mendatar tapi belum turun tajam, dia balik ke atas lagi, kita barusan buy, pasang aja automatic order buy. Nah kalau sudah buy, Anda pasang trade stopnya atau stop lossnya. Nah ini masih ada peluang untuk all time high lagi ya untuk BNKI ya. Sejauh ini ya, sebenarnya all time high-nya itu dia di harga ini ya. Kalau kita mundur tahun 2010, 2600, ini masih perjalanannya masih jauh ke all time high-nya sampai tahun 2010 tuh ya. Di 2600-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini masih bagus uptrend-nya. Tapi memang untuk BNKA ini hati-hati kalau dia sudah turun di bawahnya ini ya, MA20-nya, apalagi kalau MA20-nya sudah mengarah ke bawah. Karena kalau kita lihat sebelumnya, saham BNKA ini kalau dia naik, naiknya strong banget, tapi kalau turun, dia turunnya strong banget ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Kalau kita lihat sini, ini turunnya strong banget ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya, seperti ini ya. Tapi kalau dia naik juga dia lumayan lama ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa tetap kita realistis kalau dia turun di banyak MA20-nya maksimumnya saya kasih acuan di sini ya untuk stop loss-nya sekitar saya pakai acuan swing low yang di sini ya, terdekatnya itu sekitar area ini ya
1570 ya. Jadi kalau dia turun banyak 1570 atau maksimum 1500 lah. Untuk BNGA lebih baik Anda jual dulu semuanya. Karena kalau turun banyak itu dia kecenderungan akan tes 1500 dan kalau dia gagal ya dia bisa sampai 1300-an seperti itu ya. Bukan berarti saya mengharapkan turun, tidak ya. Saya bukan tipe orang yang sudah naik terus didoakan turun, enggak ya. Karena mungkin saya mau beli gitu ya, didoakan turun. Jangan ya. Apalagi kalau ngomong di grup saya, sudah naik Anda doakan turun, kemungkinan chat Anda itu saya hapus. Kalau Anda masih ngotot kirim lagi, saya ban atau saya kick Anda ya. Saya nggak suka orang yang sudah naik didoakannya jelek, karena ada orang yang beli di bawah, dia sudah invest ya, mungkin uangnya itu untuk beli HP baru atau motor baru atau rumah baru, ada yang untuk umroh juga ya, atau untuk cicilan naik haji seperti itu ya, atau dana pensiunan. Nah sudah naik Anda doakan turun ya, nanti takutnya doa Anda dikabulkan, beneran dikasih turun. Nah kalau dikasih turun ya, memang murah Anda seneng ya, tapi nanti gak dikasih naik-naik terus ya, karena ada doanya jelek terus, maunya murah-murah murah-murah terus ya, jadi dikabulkan. Saya khawatirnya seperti itu. Kita doakan yang baik aja, jadi profit bersama. Perkara Anda nggak berani buy high sell higher, ya itu salah Anda sendiri dong. Bukan berarti market nggak kasih kesempatan. Selalu ada kesempatan pullback di MA20-nya. Kadang-kadang memang nggak dipotong ke bawah ya. Tapi kalau dekat seperti ini, kita lihat aja kalau dia breakout higher high dari swing high sebelumnya, ya kita buy back. Jadi pasang aja automatic order buy supaya nggak takut ketinggalan atau ketinggian. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Kalau Anda takut ketinggalan, ya kan? Gimana Anda bisa cuan atau profit bagger multi bagger di saham? Karena Anda takut ketinggian naik, Anda nggak berani average up, tambah lagi nggak berani, takut ya. Ya, seperti itu ya. Jadi yang penting adalah pasang stop loss dan trading stop. Itu aja ya. Cukup ya. Berikutnya untuk PNBN. PNBN ini masih cukup menarik. Memang dia masih konsolidasi atau sideways-nya lumayan, range-nya lumayan tinggi ya, antara 1185 sampai dengan resistennya 1345. Ini kalau dia breakout ke atas 1345, yang mau buy boleh, buy high sell higher, mau tambah lagi boleh. Kalau yang mau buy on weakness, sebenarnya area 1250 ini adalah kesempatan yang terbaik ya. Jadi kalau mau tunggu buy on weakness ya, Anda tunggu di 1250. Artinya kalau dia turun dari atas ke bawah ya, turun dari atas ke bawah, di bawahnya 1250, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik ke atas 1250, Anda boleh buy. Ini buy on weakness ya. Mau buy sekarang boleh aja, memang di tengah-tengahnya nanggung ya. Jadi stop loss Anda memang agak jauh di 1230 ya, low-nya tanggal 2 Agustus. Nah, kalau dia breakout ke atas 1400, target price berikutnya adalah 1535. Kalau naik lagi di atas 1535, maka ini target price-nya lumayan tinggi juga ya. Ini ada checkpoint-nya di 1700-an ya. Nah, kalau naik ke atas 1700, 1695 ya, naik ke atas 1695, target price-nya sekitar 2000. Jadi itu PNBN ini peluangnya masih cukup besar. Memang dia masih konsolidasi sideways di bawah ya. Seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari volumenya sih, akumulasinya sih, ini ya, begitu dia sideways datar, dia sepertinya kurang aktivitas ya. Tapi begitu dia breakout, didukung volume, tapi kemudian dia volumenya drop ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang indikasinya seperti ini ya, naik turun naik turun naik turun seperti ini. Tapi kita fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Volume itu untuk konfirmasi aja, jadi jangan terbalik. Ada yang fokusnya ke volumenya tinggi, berusaha lihat price-nya. Enggak, kebalik ya, lihat price-nya baru untuk volume untuk konfirmasi. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian saya hanya sharekan terakhir, saya sharekan mengenai super seed ya. Super seed ini adalah Sunar Super Seed ya, kasih nama ya. Anda bisa download, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Anda bisa request join ke private group. Nah, untuk super seed ini sudah saya sediakan, kita bahas ya. Mungkin yang sudah tahu cara bahasnya ya saya sedikit ulang ya. Jadi di sini ada 3 bagian untuk change-nya, perubahannya, kemudian low high range-nya, dan juga direct MA-nya. Memang kelihatannya kalau sekilas lihat, mau Pak Sunar angkanya banyak banget, saya pusing nih. Kita lihat bagian aja ya. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga ya, 1, 2, 3. Nah, yang penting adalah kita lihat range-nya ini ya, balance performance-nya. Kita fokusnya bisa ke, saya namakan balance performance-nya ya, low dan high-nya sini ya. Fokus ke 1 bulan atau 3 bulan. Selama dia itu masih di atasnya 50% ya, jadi ini kalau tengah-tengahnya, di atas 50%, dia masih bagus. Apalagi kalau dia masih di atasnya MA20 ya. Jadi posisi 4,95 itu artinya harga sekarang penutupan terakhir itu dia 4,95% di atasnya MA20-nya. Jadi masih cukup bagus banget ya. Kalau misalnya Anda mau buy weakness di MA20-nya seperti BMRI, Anda tunggu di area sekitar 5.500 ya.
Kalau dia turun jangan langsung buy kalau buy weakness ya. Tunggu rebound mantul-mantul ke atas kita barusan buy. Tapi ini fungsinya juga ganda. Bagi yang sudah punya di bawah, mungkin average-nya 5.100 atau 5.200 ya. Kalau dia turun bayar 5.500 ya Anda jual dulu, take profit dulu, mengamankan profit. Ya, jadi jangan bingung dulu. Pak Sunda katanya kalau rebound naik ke atas ya kita buy, turun kok dijuru cut loss. Ya memang kalau turun ya kita jual dulu, tapi kalau rebound ya kalau mau buyback ya boleh aja ya seperti itu ya. Memang dinamika trading seperti itu ya. Ya, kalau lebih seperti itu ya cukup masih menarik ini. Nah, BBCA tadi sudah digrafikan di grafiknya ya. Jadi range-nya itu saya pakai 3 bulan untuk BBCA. Selama dia di atasnya 50%, maksimum 40%. Nah, untuk BBCA ini masih cukup menarik. Memang masih lemot, tapi ini nggak jauh dari all time high-nya 9.400. Terakhir minggu lalu hari Jumat 9.275 high-nya. Jadi dekat ya. Dengan all time high-nya 9.400 dekat. Ini masih ada peluang untuk BBCA. Memang kalau kita lihat performance-nya year to date-nya ya, dari awal Januari sampai sekarang itu BBCA masih kalah dengan Bank Mandiri, BBI. Tapi BBCA ini yang paling solid ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda tipe orang yang nggak mau cut loss, ada orang yang di saham itu tipenya keras kepala banget ya. Dia nggak mau cut loss, maunya invest, katanya alasan jangka panjang. Salah satu saham yang cocok adalah BBCA ya, atau BBRI ya. Tapi saya lebih cenderungan BBCA. Walaupun nyangkut ya, contoh kasus waktu Euphoria Stock split sebelumnya, dia kan ekor panjang naik ke atas ya. Jadi candlenya itu ekornya panjang, high-nya di atas. Kemudian dia turun ya. Nah, kalaupun Anda nyangkut di atas ekor panjangnya itu, tunggu beberapa waktu, 1 tahun atau 2 tahun maksimal lah ya, itu bisa all time high lagi ya. Paling tidak Anda cuan atau profit di dividennya. Anda nggak lossnya nggak banyak ya seperti itu ya. Jadi dia itu solid defensif. Itulah saya suka BBCA sejauh ini ya. Tapi kalau kemudian hari ya kita nggak tahu karena dunia itu berubah ya. Apa yang dulunya bagus belum tentu kedepannya bagus. Apa yang sekarang bagus belum tentu kedepannya masih bagus ya. Tapi saya nggak bilang yang jelek ya. Oke cukup ya. BBRI masih cukup menarik. Ini all time high-nya di 5750 masih dekat ya. Masih berusaha untuk all time high lagi. Jadi ini ada berapa saham ya yang berusaha all time high lagi ya. 1, 2, 3. Jadi masih berusaha untuk all time high lagi. Masih bisa. BBRI ini yang lemot ya, ini sudah mulai rebound mantul ke atas. Memang dia minus ya, 2,44%, paling lemot sendiri. Laporan keuangannya juga dia masih lemot, ya kan? Ini masih cukup menarik ya. Mau buy boleh. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, stop loss-nya Anda bisa pasang di 8625. Kalau misalnya terlalu jauh ya Anda pasang di MA20-nya 8.900-an. Tapi terlalu dekat ya dengan harga sekarang ya. Mungkin Anda pasang aja di 8625. Jadi untuk BBN ini kalau dia turun di banyak 8625, hati-hati ya. Karena 8625 ini adalah low-nya 6 bulan terakhir juga. Jadi kalau turun banyak itu ya kemungkinan dia bisa sampai 8.100-an ya. Low-nya selama 52 minggu. Jadi jangan terlalu kaku hold gitu ya kalau dia turun di banyak 8625. Cukup berikutnya untuk BNGA. Jadi itu BNGA masih bullish ya, strong bullish ya. Jangan takut ketinggian. Ini MA20-nya di 1618 ya. Kalau yang mau buy weakness di MA20-nya boleh aja. Yang sudah punya Anda boleh pasang trailing stop-nya di 1605 atau 1570 ya. Seperti itu ya. Itu yang sudah punya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di sana. Wah, cukup ya. Kemudian berikutnya untuk PNBN ini masih potensial untuk naik lagi ya. Jadi maupun dia terakhir dia menguji 1345. Nah ini PNBN kalau dia naik ke atas 1345 itu masih bisa naik 2 digit lagi ya. Naik ke atasnya 1625 masih bisa ya. Jadi untuk PNBN ini, PNBN ya, selama dia masih di atasnya 1185 itu peluangnya bisa ke 1700 atau ke 2000 masih ada peluang ya seperti itu ya. Ya tentu saja nggak langsung ya, mungkin dalam waktu maksimum ya 6 bulan sampai 1 tahun lah seperti itu paling lama ya. Ini peluangnya masih bagus. Jadi selama di atasnya 1185 ya, itu masih cukup menarik. Atau Anda pakai acuan ini ya, barometer dari balonnya. Kalau dia turun di banyak 50%, maksimum kalau turun di banyak 40% ya, itu Anda lebih baik kurangi posisi. Turun lagi Anda jual dulu semuanya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang ini cara simpelnya. Ini tekniknya adalah tape reading ya. Jadi tape reading itu biasanya fokusnya ke low dan high-nya seperti itu ya, selama periode tertentu. Jadi selama dia itu nggak break lower low atau nggak break higher high, kecenderungan dia akan bergerak di antara low dan high-nya dalam range periode tersebut ya. Jadi kita lihat aja kalau dia berhasil breakout higher high, kita boleh buy high, sell higher, average up, atau selama dia bergeser kiri kanan ya, range-nya ya. Nah kita lihat
Selama dia nggak lower low ya masih bagus. Tapi acuannya kita 40% ya. Kalau dia turun banyak 40%, ya mungkin kurangi posisi. Turun lagi di bawah 30%, kita jual dulu semuanya. Kalau dia sudah balik lagi ke atas 40% dari range-nya yang 1 bulan atau 3 bulan acuan kita, ya kita boleh buyback ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi istilahnya YouTube sekarang pakai podcast ya. Dulu playlist, sekarang lebih kecenderungan pakai podcast ya. Untuk minggu ini 7 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023 ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Sekian.